Karma dan penyesalan seseorang yang udah mengkhianati zodiak terpilih di akhir bulan Oktober ini. Apa sih yang terjadi sama seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih? Kita buka buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Halo, buat zodiak Capricorn. Karma dan penyesalan seseorang di sana seperti apa sih di akhir bulan Oktober ini? Kita buka sama-sama keadaannya buat zodiak Capricorn, seseorang yang udah nyakitin zodiak Capricorn. Saat ini kartunya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Udayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini kita buka dulu dari alasan dia nyakitin zodiak Capricornnya dulu seperti apa sih, karena apa sih gitu ya. Dari keadaan Three of Cup, senang-senang. Ini seseorang senang-senang gitu ya. Senang-senang, pesta, hiburan, main kemana gitu ya. Senangnya kayak gitu. Orang di energi ini biasanya sesuai dengan keinginan dia. Mau kemana, mau gini, mau gitu. Nggak mau diganggu-ganggu sama Capricorn di energinya. Ketika bersama atau ketika dulu bareng. Pengennya main gitu, hiburan gitu. Kemana main. Capricorn nggak kuat mungkin ya di energi seperti ini. Kita buka aja lah seperti apa keadaannya. Yang pasti seseorang di sana main-main terus, hiburan terus, sampai akhirnya mungkin di hubungan hancur, ada kegagalan. Ace of Wands, dia ngikutin apa yang dia mau, ngikutin apa yang dia mau, membuka keadaannya. Ini kenapa sih dia senang-senang kayak gitu ya? Kenapa sih dia nggak berhenti terus sama keinginannya? Ini ada the devil, ada godaan terus di saat dianya mampu, di saat dianya bisa. Susah kak orang yang perasaannya pengen senang-senang gitu, apalagi dikasih keadaan yang ada perubahan gitu ya. Dianya mau memperjuangkan tentang uang, harta, dikasih kemudahan, dikasih uang, esopan, apapun yang dia tindakan berbuah dari segi keadaan. Berarti ketika ada godaan, ada devil, dia tergoda gitu. Yang harusnya jangan tergoda ya, tapi dia tergoda sama keadaannya. Perasaan, keinginan, main-main, hiburan, dikasih jalan, dikasih ya peluang. Dari energi itu siapa sih yang gak tergoda gitu ya? Sebenarnya waktu dia tepat kalau untuk bisa ngebahagiain hubungan sama Capricorn. Tapi dia memilih kebahagiaan yang lain, yang kebahagiaan jelas, kebahagiaan sesaat untuk hidupnya, untuk kehidupannya. Rugi sebenarnya ya, ngerugiin diri sendiri. Saat tergoda ini mungkin dia nggak berasa, wah nanti salah aku dapat hukuman gitu, nggak berasa karena orang di keadaan gini tanpa hati, biasanya tanpa perasaan, karena hatinya udah kebagi sama kebahagiaan yang datang sesaat itu. Tambah lagi ada godaan, di sini ada the devil. Yang namanya the devil berarti ngerugiin dirinya sendiri dalam jangka waktu panjang gitu ya. Di akhir bulan Oktober ini ya dia dapat karmanya ketika udah nyakitin zodiak Capricorn. Ini kartunya, kita buka karma-karma apa sih yang dia rasakan di keadaannya ketika dia nyakitin zodiak Capricorn dan memilih hiburannya itu gitu, dan memilih kebahagiaan yang sesaatnya itu. Ini kartunya Capricorn, ini ceritanya di energinya dia ya. Sekarang di akhir Oktober ini ketika dia main hiburan itu kan cuman sesaat gitu ya, hiburan yang sesaat. Ketika hiburannya hilang, dia bingung sendiri. Dia udah memilih jalan yang salah. Dia udah terjebak sama godaan the devil tadi gitu. Sekarang bingung sendiri gimana caranya untuk balik lagi ke awal gitu ya. Ke awal sebelum dia nyakitin Capricorn. Dia juga ragu apakah bisa atau enggak sih buat bahagia ke depannya.
dari pilihan yang dia, dari jalan yang dia pilih ini. Kita buka sama-sama ya, dari kebingungannya dia apa sih yang terjadi. Ini seseorang bingung sendiri, terasa berat sekarang buat ninggalin. Nah, kalau udah kehilangan kebahagiaannya baru berasa berat gitu ya buat ninggalin. Sekarang nggak jelas tujuannya mau kemana. Ini nggak jelas ya tujuan dia saat ini mau kemana. Sedangkan dulu ketika sama Capricorn ada kebahagiaan kebersamaan di sini. Sebenarnya yang bikin dia berat adalah kebersamaan dulu gitu. Ketika sama Capricorn bahagia, tapi dia tergoda sama kebahagiaan yang lebih. Ya, kebahagiaan itu jelas kebahagiaan sesaat, cuman untuk hiburan saja gitu ya. Saat ini dia berat buat meninggalkan, karena emang sekarang udah nggak jelas tujuan kedepannya mau kemana di kehidupannya. Sebenarnya kalau orang hidup tanpa tujuan gini, perasaannya gimana sih gitu ya? Kayak hampa, kayak hambar. Salahnya dia gitu, tergoda sama The Devil ini. Kita buka sama-sama ya keadaan saat ini seperti apa. Nanti kita buka pakai kartu konfirmasi. Ini udah ada kehancuran mungkin ya, targetnya juga. Kalau dianya masih seperti itu ya, ini ada kehancuran di kehidupannya. Karena gini, ini The Devil datang dan pergi. Ketika datang The Devilnya dia lupa sama keadaan ini, tapi ketika The Devil nggak ada, godaan nggak ada, dia galau sampai ujung-ujungnya ngehancurin dianya sendiri di hubungan kebersamaan ini. Padahal di Capricorn ada kebahagiaan, ada kebersamaan. Tapi dia masih tetap bertahan. Dia yang sekarang di akhir Oktober ini masih sama seperti dia yang dulu. Ini tentang kebersamaan jangka panjang keluarga yang Capricorn usahakan untuk hubungan ini. Sekarang kayak nggak ada harganya, kayak nggak berharga gitu ya di keadaan ini, karena Capricorn dulu ngusahain, berjuang, as of Swords udah mulai mampu menerima kenyataan. Soalnya apa, mau nggak mau ini nggak bisa lagi bersama di energinya, karena udah ada jalan di keadaannya ya. Penyesalan emang mungkin datang terlambat, tapi di energi ini ketika dia udah ingat gitu ya sama keadaannya dia saat ini yang nggak mampu untuk maju karena nggak ada tujuan, di saat itu dia harus menerima kenyataan keadaan seperti ini. Ini Judgment, udah ada kebangkitan di Capricornnya. Energi saat ini Capricorn udah ada jalan peluang mungkin ya untuk jalan ke depan, walaupun kita belum tahu di depan gimana sih. Tapi Judgment ini kebangkitan energi yang dulu pernah mati di Capricornnya. Mungkin perasaan yang dulu udah nggak percaya ini bakal ada kebahagiaan atau enggak, sekarang ada di Capricorn. Energi dia berat buat ninggalin itu semua, berat buat ngelihat itu semua. Tapi ya, dia masih seperti orang yang dulu. Kalaupun balik lagi, ini keadaan masih akan sama seperti dulu. Dianya yang masih tergoda. Energi dia memulai, tapi keadaan nggak ngedukung. Energi dia memulai gitu ya, ketika udah jauh sama Capricorn, energi dia memulai keadaan kehidupan yang baru, tapi keadaan nggak ngedukung karena Page of Wands. Page of Wands di sini biasanya apa yang dia usahakan, apa yang dia kejar, apa yang dia kerjakan nggak berbuah, nggak sesuai dengan keinginannya. The Fool memulai lagi juga nggak mampu karena keseimbangan nggak ada di sini. Gini ya logikanya, orang yang senang-senang hiburan main gitu mah pasti semua habis karena egonya, karena kesenangannya, karena hiburannya. Kecuali mau nggak mau dia harus nyari jalan yang cepat buat dia ngusahain untuk makan egonya. Gimana pun caranya itu, karena di sini ada The Devil, ada godaan. Saat ini sebenarnya kenapa sih nggak bisa bersama Capricorn di keadaannya? Dia masih tetap bertahan seperti itu, Kak. Masih sama seperti orang yang dulu gitu, orang yang sama dulu masih seperti itu. Makanya kalau maupun bersama ini susah, Kak. Untuk kedepannya juga pasti akan terjadi hal yang sama, nggak akan ada kebaikan di energinya. Anggap saja ini hukuman dari keras pendiriannya dia, keras kepalanya dia. Ujung-ujungnya The Death, yang namanya The Death berarti kehancuran, peleburan di kehidupannya. Nah, orang yang suka senang-senang gini, yang suka bahagia gini, hiburan, yang bisa nyadarin dianya apa sih? Yang bisa nyadarin dia ya tentang peleburan ini, The Death ini gitu.
Ini nggak ada kebahagiaan bersama, nggak ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia, walaupun di energi ini masih tetap bertahan, kayak bertahan di keadaannya itu masih tetap bertahan dari sesuatu yang salah. Makanya target dari bertahan ini juga ada death, peleburan, yang ujung-ujungnya ketika peleburan itu datang, ketika kehancuran itu datang, dianya nggak mampu untuk bangkit lagi. Banyak jalan, banyak keinginan yang pengen dia kejar, tapi di saat itu dia harus memulai lagi keadaannya. Tapi di energi memulai keadaan ini, keadaan nggak sinkron, nggak dikasih kemudahan untuk niatan-niatannya. Nah, kita buka pakai kartu konfirmasi ya target dari keadaan ini. King of One, The Magician, Eight of One. Selama dia ngejar kesenangan-kesenangan itu, selama dia ngejar kebahagiaan-kebahagiaan sesaat itu karena ada The Devil, selama itu juga keajaiban di kehidupannya nggak akan datang. Targetnya dia mau nunggu sesuatu yang baik datang. Nunggu sesuatu yang baik datang berarti di keadaannya emang nggak baik-baik aja. Setelah ada kehancuran ini, setelah ada kehancuran ya, orang teh dikasih cobaan, dikasih kehancuran, harusnya bangkitnya untuk kebahagiaan nanti di depan, untuk kebahagiaan lebih baik lagi. Tapi ini enggak. Ketika dia ada kehancuran, target di sini dia masih mengejar itu sambil menunggu kebaikan-kebaikan yang datang. Cuman balik lagi, kebaikan datang dari mana sih buat orang yang salah gitu? Apakah akan ada kebaikan buat orang yang salah jalan? Di sini soalnya ada The Devil, yang namanya The Devil, godaan yang ngehancurin dia gitu ya. Bukannya kebaikan yang datang tapi godaan. Padahal di keadaan sebelumnya ini temperan kah, ada keseimbangan, kenapa pasti dipertemukan sama Capricorn seseorang di sini. Biar seseorang di sini berubah menjadi benar, berani menjadi baik. Tapi apa daya gitu ya, Capricorn cuman bisa ngusahain. Seseorang di sana masih tergoda sama The Devil-nya, tuh Oxford masih belum yakin sama pendiriannya juga, karena dia rasa impian-impiannya dia ada di kesenangan-kesenangan yang sesaat itu gitu. Impian-impiannya dia ada di kebahagiaan-kebahagiaan yang sesaat itu. Tapi di energi ini sebenarnya dia gagal, dia salah, sampai akhirnya dia nggak mampu untuk ngusahain apa-apa gitu ya. Nggak mampu untuk ngusahain apa-apa gini berarti ada kehancuran di kehidupannya. Ini udah kelihatan berarti ya di energi sebelumnya juga ada kehancuran. Makanya dia bingung harus gimana sih buat memulai lagi sesuatunya, harus gimana sih buat ngusahainnya. Yang mau nggak mau dia harus, ini uang ya, pentakel kesini mungkin ujung-ujungnya. Jadi kayak dari keadaan dia nggak ngerasa bahagia, ya ujung-ujungnya dia fokus sama pekerjaan, fokus sama apa yang dia usahakan. Cuman ketika dia fokus sama apa yang dia kerjakan, apa yang diusahakan, ini Nine of Swords datang. Ada kegalauan di kehidupannya, sedih gitu ya, sedih karena kebiasaan dia main hiburan. Jadinya sedih, jadinya susah buat nyari rezeki di keadaannya. Nah, keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kayak niatan kerja ini terlambat gitu ya. Ketika udah ada cobaan, udah ada kehancuran, baru dia ngusahain untuk bangkit di pekerjaannya. Tapi di energi itu keadaan udah beda. Ini ada kesedihan di kehidupan yang terus aja diselimuti kesedihan ketika dia mengejar sesuatu. Walaupun dia udah fokus dengan kayak fokus mau usaha gitu ya, buat ngelupain hiburan main-mainnya, buat ngelupain godaan-godaannya, tapi di situ terasa susah banget karena keadaan gak sesuai dengan keinginannya. Jadi orang yang biasa main hiburan kini karena keadaan dipaksa buat usaha, buat kerja, jadinya gak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Sedih. Tapi mau gimana lagi, orang dia sekarang butuh, beda kayak dulu. Ini di energi dia ngusahain untuk bangkit dari segi rezeki, keadaan gak ngedukung. Ini energi maju, usahain tapi gagal, maju, usahain tapi gagal, gitu. Terus aja berulang karena seseorang di sini nggak belajar sama kesalahan-kesalahannya, yang akhirnya ada death. Kenapa sih nggak belajar dari kesalahannya? Gini, ketika sekarang dikasih kesusahan gitu ya, pengen ada kebahagiaan, dia usaha uang, kumpul. Ketika uang ada, hiburan lagi, main lagi, habis lagi gitu. Makanya segimanapun dia ngusahain, kalau nggak belajar dari kesalahan di keadaan sebelumnya, ini nggak akan menemukan
kebahagiaannya, nggak akan menemukan kemenangannya. Yang ada peleburan di energi ini. Yang namanya The Death tahu kan, peleburan dari keadaan. Jadi hancur bukan emang karena dia gitu ya, tapi yang paling sakit ini keadaan yang ngehancurinnya dia. Kadang keadaan yang ngehancurinnya dia, kadang di energi rezeki susah, atau ada orang yang selalu aja ngeganggu dia dari segi keadaan, atau dia kejebak sama jalannya dia gitu. Kayak dulu ketika butuh pengen hiburan minjem uang kemana, sekarang banyak yang nagih gitu, yang akibatin kehancuran buat kehidupannya sendiri. Yang dia takutkan gak ada kemudahan dari segi rezeki, ini ketakutannya dia saat dia ngusahain sekarang lah, udah mau fokus ke kerjaan gitu ya, tapi dia nggak fokus ke keluarga. Salahnya itu Kak. Makanya ini orang emang bener ada hukumannya dari segi keadaannya, kayak dipersusah, kayak sulit gitu, kayak nggak ada kemudahan. Ujung-ujungnya dia mau fokus buat ngusahain kerjaan, tapi gimana bakal ada kebahagiaan kalau dianya masih nggak belajar sama kesalahan di masa lalu. Pasti yang ada bangkrut lagi, maju lagi, bangkrut lagi gitu ya. Harusnya dia belajar Kak sama keadaan. Tapi gini ya, orang dia mau maju gitu ya, ngusahain untuk bahagia, ketika udah pencapaian, ada perubahan di segi usaha, tapi dia nggak punya tujuan mau kemana sih, ini tujuannya udah nggak jelas sekarang gitu. Dia tersakiti sama pilihannya sendiri, yang akhirnya bingung, nggak ada tujuan kemana lagi, ada godaan lagi, didepi lagi, kehancuran lagi gitu ya. Berarti ini orang siklusnya masih terus di situ Kak. Sebenarnya nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesenangan juga ego ya, yang ujung-ujungnya ngerugiin diri sendiri. Nanti ini di akhir Oktober dia masih siklus itu ya, masih susah ngusahain untuk kerjaan, tapi nanti ketika ada lagi habis lagi gitu. Masih di siklus itu tapi menuju kehancuran. Ini ada The Death targetnya Kak. Rezeki ada gitu ya, dikasih datang. Tapi ketika rezeki ada dikasih, dianya masih tetap seperti yang dulu gitu, masih tetap tergoda sama The Devil untuk kesenangan-kesenangan. Makanya nggak akan ada pencapaian mau sampai manapun seseorang di sini, yang ada kehancuran, menuju kehancuran. Tujuan sekarang juga nggak jelas mau kemana arah tujuannya. Yang tadinya kayak bisa bahagia di keadaan, tapi ternyata nggak jelas ini mau kemana kebahagiaannya. Seperti itu Capricorn. Makasih banyak ya buat yang udah nemenin, yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah personal reading juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.